Saya akan melakukan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Anggrek Kota Siantar. Nah, yang pertama itu kita masuk pada bab 1 yang berisikan latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah di sini saya menemukan sebagai peneliti proses pembelajaran yang kurang interaktif, dan kemudian model pembelajarannya itu selalu menggunakan model pembelajaran kontroversial atau ceramah yang menjadikan proses pembelajaran itu, proses dan hasil belajar siswa itu menjadi menurun. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap belajar IPA siswa kelas 5 SD Anggrek Kota Siantar. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasikan antara lain: yang pertama, hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA masih rendah, dan yang kedua, penggunaan model pembelajaran di SD Anggrek Kota Siantar belum maksimal, dan yang ketiga, proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA masih berpusat kepada guru. Yang kemudian yang ketiga, kita masuk kepada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah pada pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Anggrek 096767 Kota Siantar tahun ajaran 2024-2025. Kemudian kita masuk kepada yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Anggrek 096767 Kota Siantar. Kemudian yang kelima, tujuan penelitian. Sebentar, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya Bukan untuk mengetahui langsung, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui apakah ada. Rumusan masalahnya adalah apakah ada langsung pada pertanyaan. Berarti rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Anggrek Kota Siantar. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD Anggrek Kota Siantar tahun ajaran 2024-2025. Apakah ada atau tidak, berarti untuk mengetahui ada tidaknya, kan belum tentu ada pengaruh, belum tentu juga dia ada. Berarti untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh terhadap diri. Kemudian kita masuk kepada yang keenam, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan teoritis mengenai persoalan pengaruh model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Anggrek 096767 Kota Siantar. Kemudian manfaat praktisnya, yaitu yang pertama bagi sekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai sumbangan penelitian untuk usaha-usaha penelitian hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua, bagi guru, dapat memberikan motivasi dan informasi agar di dalam proses pembelajaran dapat menerapkan model pembelajaran basic learning sehingga hasil belajar IPA peserta didik SD Anggrek dapat meningkat. Kemudian yang ketiga, bagi siswa, sebagai model pembelajaran yang dapat mengurangi rasa bosan, menjadikan peserta didik menjadi aktif, kreatif, dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang baik dan bermanfaat. Kemudian bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh yang signifikan terhadap penerapan model pembelajaran basic learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Anggrek 09 dan 767 Kota Siantar. Kemudian di dalam bab 2 berisikan mengenai bab 2 bagian teori, berisikan mengenai pertama model basic learning, yang kemudian pengertian model pembelajaran, kemudian pengertian model pembelajaran basic learning, kemudian manfaat model pembelajaran basic learning, kemudian karakteristik model pembelajaran basic learning, kemudian kelebihan dan kekurangan basic learning, kemudian langkah-langkah pembelajaran basic learning, kemudian yang menjadi dua titik, duanya yaitu
kondisi awal pada di kelas tersebut guru menerapkan pembelajaran konvensional atau ceramah, sehingga saya selaku peneliti melakukan pre-tes kepada siswa, artinya itu melakukan sebuah tes kepada siswa sebelum melakukan sebuah tindakan, yaitu tindakan penerapan chemistry learning, yang dimana setelah saya melakukan pre-tes ternyata hasil belajar dari siswa kelas 5 di situ menurun atau di bawah rata-rata atau tidak memahami dengan mata pelajaran yang tidak akan dipaparkan. Kemudian setelah saya melakukan tindakan penerapan model pembelajaran chemistry learning atau post-test, ternyata terbukti dengan adanya model pembelajaran tersebut chemistry learning dapat berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5. Oke, itu bukan kerangka konseptual, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu masuk di bab 3. Itu semacam desain penelitian, lebih sempit lagi, itu disebut prosedur penelitian. Pertama, dilakukan dulu pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum diterapkan model pembelajaran berbasis game, ya. Lalu kedua, diterapkan model pembelajaran berbasis game. Ketiga, dilakukan tes kembali, yaitu post test, untuk melihat hasil belajar siswa setelah diberikan treatment. Keempat atau berikutnya, dilakukan komparasi nilai dengan post test. Selanjutnya begini, sampai pada pengambilan kesimpulan. Itu prosedur penelitian. Kalau kerangka konseptual tadi sudah dijelaskan, seperti apa gambaran besar. Namanya kerangka, kayak manusia. Masuk ke tabel 3. Kemudian kita masuk kepada topik 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, kita masuk pada jenis penelitian dan desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian metode kuantitatif yang pada dasarnya menggunakan penelitian eksperimen. Pada penelitiannya adalah pre-eksperimental. Dikatakan pre-eksperimental ya karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguhan, yang dimana masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Artinya variabel independen itu tidak semata-mata hanya ini menjadi mempengaruhi hasil dari independen, mempengaruhi hasil belajar. Kemudian kita masuk kepada desain penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan yaitu dalam bentuk pre-eksperimental design. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest post-test design. Dalam penelitian ini hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Nah, contohnya itu kan kita membuat, kalau kamu katakan dia one pretest post-test pre-experiment design, kenapa? Nah, kamu sebutkan karena kelas yang akan diteliti hanya satu, yaitu hanya kelas eksperimen, di mana treatment akan diberikan. Kalau dia ada kelas kontrol, bukan lagi one group pretest post-test design, ya kan? Oke. Nanti diperjelas itu ya. Adapun desain penelitian di sini yaitu ada 01, X dan 02, yang dimana keterangannya 01 di sini adalah diri pretest atau sebelum diberikan perlakuan, yang kedua X atau perlakuan yang diberikan, yang ketiga adalah 02 atau nilai post test atau setelah diberikan. Ini adalah teori dari studi oleh kemudian kita satu nih, jadi sama O2 bukan nomor 1. Kemudian kita masuk kepada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di UPTD SD Negeri Anggrek 0960 Jakarta, sebuah institusi pendidikan di SD yang beralamat di Jalan Anggrek, Kota Makassar, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian kita masuk kepada populasi dan sampel penelitiannya, yang pertama kita membahas mengenai populasi. Yang adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Anggrek 09 dan 2007 Kabupaten Jakarta tahun ajaran 2024
kita masuk kepada sampel penelitian. Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling jenuh atau dapat diartikan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu teori menurut Sugiono, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Anggrek 0967 Pemalang Siantar yang berjumlah 28 orang. Kemudian kita masuk kepada variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel. Yang pertama itu variabel X, yaitu model game bahasa learning, dan yang kedua variabel Y, yaitu hasil pelatihan. Kemudian kita masuk kepada instrumen penilaian. Instrumen penelitian. Kemudian kita masuk kepada instrumen penelitian. Dalam tes di sini saya mendapatkan fisiknya, juga cukup. Bukan, kamu sebutkan dulu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa objektif dalam bentuk pilihan ganda untuk menilai hasil belajar. Tes tersebut terdiri dari 30 soal. Dalam tes yang dimaksud sudah mencakup evaluasi terhadap penguasaan peserta didik atas materi pembelajaran pada mata pelajaran IPA yang bertemakan wilayah dan pesawat sederhana. Kemudian tes yang diberikan berupa soal pretest atau untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum diberikan perlakuan atau treatment, dan kemudian dilakukan post test atau sesudah diberikan perlakuan atau treatment. Oke, nah untuk memastikan instrumen yang digunakan valid atau tidak, maka peneliti akan melakukan uji validitas dan kredibilitas instrumen penelitian dengan cara. Nah, itu harus disebutkan. Itu belum ada kontrol. Iya, harus disebutkan ya. Dengan cara uji validitas dan kredibilitasnya akan dilakukan di SD yang berbeda dengan SD tersebut. Artinya lokasinya berbeda tapi sama SD-nya. Nah, gitu ya. Oke, jika sudah valid, maka selanjutnya akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan, termasuk pada analisis data. Berarti di dalam instrumen ini dituliskan semua kredibilitas. Paham ya untuk semua ya Dek ya. Kalau Ibu jelaskan kepada Wawan, kamu buat perbaikan pada punya sendiri. Bisa ya? Di sini materi Bu langsung masuk ke dalam pengumpulan data sementara nanti kredibilitas dia masuk di coba instrumen. Salah. Berarti dia dulu. Iya, ke yang bagian instrumen penelitian tadi. Penelitian tirunya yang salah yang dibuat kata-kata kalian. Enggak seperti masa sudah masuk pada teknik pengumpulan data juga masih lagi instrumen apa? Dari instrumen percuma tidak nyambung kan? Iya. Kemudian kita masuk kepada uji validitas, yang dimana uji validitas itu menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang akan kita ukur. Oke, tidak tadi sudah dijelaskan itu. Langsung kita masuk pada teknik pengumpulan data. Kamu tinggal pindahin ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada teknik pengumpulan data. Kita akan masuk kepada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi ini untuk mengetahui kondisi awal lapangan, dan observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati secara langsung mengenai kondisi pembelajaran yang terjadi di kelas, baik sebelum dan sesudah digunakannya model pembelajaran game learning. Kemudian itu dilakukan tes, yang dimana tes ini adalah serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau Nah, kelompok. oke. Jadi tidak dibutuhkan penjelasan atau pengertian tes, langsung saja. Kayak yang
yang tadi itu kan, kalau kamu katakan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, maka sebutkan observasinya itu dilakukan dengan cara bagaimana, dengan tujuan apa. Tadi kan sudah disebut, ia adalah pengamatan terhadap proses atau keberlangsungan proses interaksi belajar baik sebelum maupun sesudah selama menerapkan model. Oke, lalu setelah itu tes. Berarti tes yang diberikan adalah kembali tadi tes yang diberikan itu adalah pemberian pertanyaan berupa pilihan berganda sebanyak sekian soal, yaitu tujuannya untuk mengukur hasil belajar siswa dalam aspek kognitif. Jangan kamu suruh di sini menilai tidak tidak perlu, kecuali kamu nulis buku perlu kamu pakai itu. Kemudian kita masuk kepada istilah belajar yang ketiga, yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dalam observasi dan memberikan gambaran yang nyata mengenai kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Dokumentasi yang diamati yaitu hasil perencanaan pembelajaran dan juga bisa juga seperti nilai rata-rata ujian dan nilai akhir semester siswa. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, teknik analisis data. Yang pertama itu uji normalitas, yaitu di sini saya menggunakan teori dari William James. Iya, pakai rumus, makanya untuk semua ya, ya. Kalau kita meneliti dengan pendekatan kuantitatif, memang tahapannya adalah kita harus melakukan uji homogenitas. Data kita itu homogen atau tidak? Nanti heterogen, berbeda-beda, harus homogen. Kemudian uji normalitas apa? Normalnya data ini atau tidak normal? Kalian dalam mata kuliah statistika nggak ada diajarin? Adanya? Itulah. Kemudian kita masuk kepada yang terakhir, uji hipotesis. Nah, di sini dalam pengambilan keputusan dalam PR sampel tes berdasarkan perbandingan nilai signifikansi, yaitu yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka AA diterima dan AO ditolak. Nah, kemudian jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka AA ditolak dan AO diterima. Dengan pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan, yaitu jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel maka hipotesis 0 atau AA diterima dan hipotesis alternatif atau AO ditolak. Berarti terdapat pengaruh model pembelajaran machine learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Anggrek Pematang Siantar. Kemudian jika nilai T itu lebih kecil daripada nilai tabel maka hipotesis 0 atau AA diterima dan hipotesis alternatif atau AO ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh model pembelajaran machine learning terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 UPTD SD Negeri Anggrek Pematang Siantar. Lagi uji hipotesis gampang kali ini kan. Kita kan sudah tertentu yang bisa kita ambil dari internet. Saya berikan saya ini kita dulu. Nah, masukkan rumus-rumusnya, datanya apa, berapa nilai tertinggi, nilai terendah, berapa nilai apa, semua bisa. Saya kira nggak kalah